Tanya, Bapak kan sering sudah ketemu berapa mungkin ratusan orang Pak ya di seluruh petambak Indonesia gitu. Nah, jadi yang intisari yang Bapak dapetin sehingga Bapak bisa bilang biovlog itu mudah apa nih Pak? Kira-kira Pak? Iya, biolog udah saya tuh agak gergetan kalau bilang harus tambah kapur, tambah apa lagi? Tambah ini itu segala macam. Pusing kasihan teman-teman itu yang pemula itu untuk budidaya kok kayaknya ribet banget ya. Iya. Syaratnya pertama budidaya biovlog itu. Nah, dalam kolam yang statis seperti ini, nah ikan dalam jumlah kepadatan tertentu, misalnya kayak di kolam seperti ini kepadatan 700 ya. Kepadatan 700 kita kasih pakan, kemudian ikannya berkembang, ada proses pencernaan yang dibuang di situ, Betul. kemudian ada sisa pakan yang tidak dimakan di situ, maka ini menjadi limbah organik dan gas amoniak akan terjadi di situ gitu. Nah, limbah organik ini itu dan amoniak ini bisa menjadi racun bagi ikan menjadi cepat mati dan tidak bisa makan dengan puas ya, dengan bebas, sehingga dia tidak bisa berkembang, bahkan bisa mengalami kematian. Nah, intinya adalah amoniak ini kita reduksi, kita olah secara biologi. Ya. Kok secara biologi? Bisa nggak secara fisika? Bisa. Jadi sekarang ada hitungannya sebenarnya. Hitungannya tuh BOD dan amoniak itu kan diukur menjadi satu ya. Jadi satuannya adalah BOD sebenarnya. Kita nggak pernah ngitung amoniak dalam satuan ppm tertentu ya. Jadi kalau kita BOD-nya kita bisa reduksi, amoniak itu akan turun. Nah, kuncinya itu adalah 1 kilogram BOD dibutuhkan 100 kilogram udara. Itu kuncinya di situ, 1 kilogram BOD diperlukan 100 kilogram udara untuk mengurai BOD dan amoniak tersebut. Itu kuncinya di situ. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bumi Wirasta. Apa kabarnya sahabat budidaya Bumi Wirasta? Pada kesempatan kali ini yang luar biasa ini, di sebelah saya ada seseorang yang sangat spesial, yang mana sangat familiar di dunia budidaya ikan biovlog. Nah, beliau ini sering putar-mutar ke daerah seluruh Indonesia, di mana beliau sering mengulik dan berdiskusi terkait sistem biovlog kepada seluruh pembudidaya di daerah seluruh Indonesia. Yang lain dan tidak bukan, yaitu Pak Delva. Halo Pak Delva. Gimana kabarnya Pak Delva? Baik, Mas Fahmi. Apa kabar? Nah, Pak Delva. Halo teman-teman semua. Ya, ini kita lagi di mana nih Pak? Kita lagi ada di daerah Babelan, tepatnya di Kecamatan Pusaka Rakyat, Kabupaten Bekasi. Nah, ini ada kolam, ada 5 buah kolam D3. Kolam D3. Jadi di sini kita lagi ada di Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Halo anak-anak Bekasi, apa kabar? Semangat ya. Semangat. Nah, jadi ini kira-kira kolam siapa nih Pak? Ngomong-ngomong Pak. Ya, ini salah satu pengembangan dari PT Bumi Wirasta Raya Sejahtera. Jadi kita tahun lalu itu ada mengambil tanah lahan di daerah Jonggol, ada sekitar 1000 meter. Tapi kita agak kesulitan, jaraknya dari kantor kita sekitar 100 kilo. Jadi 100 kilo. Jadi kebetulan kita ke sana tuh agak jauh ya. Jadi emang tanahnya sana murah di Jonggol. Jadi yang pernah saya sampaikan, kalau di daerah di luar jauh dari Jakarta itu kan tanahnya memang murah. Ya. Nah, memang peluangnya untuk budidaya itu sangat memungkinkan karena tanah murah itu karena salah satu investasi terbesar kan di lahan selain di aerator. Betul Pak. Nah, kita di sana dan kita belum ada sumber daya manusianya, jadi masih kosong lah. Nah, kemudian di daerah Bekasi ini tepatnya di Babelan, ada lahan sekitar 200 meter persegi ya, nggak terlalu luas. Karena memang kita belum fokus di budidayanya, kita masih pengembangan aeratornya. Jadi kita manfaatkan semaksimal mungkin kolam budidaya yang ada gitu semaksimal mungkin. Luar biasa. Tapi enaknya di Bekasi, Mas Fahmi ya. Iya. Di Bekasi ini orangnya susah nyari orang kerja karena orang di sini nggak ada yang nganggur Mas Fahmi. Betul kerja Pak. semua. Iya. Buktinya. Kalau orang tua marah, tong lu kerja molor mulu kerjaan lu tong katanya. Dia molor juga kerja kalau di Bekasi gitu kan. Betul. Jadi pada akhir-akhir ini memang Pak di Bekasi ini kan sisi Jakarta Pak ya. Iya. Jadi semakin kesini semakin padat Pak. Orang-orang yang kerja di Jakarta tapi ngambil rumahnya di
pinggiran kota Jakarta termasuk di Bekasi ini Babelan, Pak. Nah, tapi kita bahas kolam nih, Pak. Alasan PT Bumi Wirasta Raya membuat kolam itu apa, Pak? Apa yang melatar belakangi Bapak membuat kolam ini, Pak? Yang pertama tentu pengalaman kita ya. Kita istilahnya menjadi salah satu pionir untuk aerator ya, di mana pada saat itu sekitar tahun 2020-an atau sebelumnya ya, kita udah mendistribusikan aerator memang sudah dari tahun 2003 ya. 2003 udah lama. Waktu itu memang kita konsentrasinya di pengolahan limbah dan water treatment gitu. Tapi di tahun 2016 atau 17 itu saya bertemu dengan salah satu kepala dinas perikanan di Sulawesi. Beliau itu sedang melakukan riset tentang pengembangan budidaya udang dengan menggunakan root blower sama diffuser ini. Oh ya. Saya tahu sebenarnya ada informasi bahwa root blower atau aerator ini bisa dipakai pada saat itu ya, tahun 2016 itu saya tahu informasi bahwa itu bisa dipakai untuk pengembangan budidaya karena oksigennya itu sangat dibutuhkan untuk biota-biota yang ada di dalam budidaya itu seperti udang dan probiotik itu kan. Tapi cara pengaplikasian, bagaimana menghitungnya, bagaimana mengukur itu kita belum tahu. Dan pada saat itu saya terbuka pikirannya bahwa alat ini, root blower ini dan diffuser ini bisa dipakai untuk pengembangan budidaya perikanan dan udang gitu. Nah dari situ kita coba menggali bagaimana sih cara pengaplikasiannya, bagaimana cara menggunakan yang root blower yang tepat itu untuk kolam-kolam kita, kolam ukuran sekian, blower atau berapa. Itu kita melakukan riset, Mas Fahmi. Kita riset sampai kita menemukan sebuah hitungan yang matang ya. Data empirisnya itu cukup matang dan banyak teman-teman yang berhasil dengan data kita. Dan sedangkan PT Bumi sendiri sudah menginformasikan semua data-data itu dan baru kesempatan sekarang kita menikmati. Banyak sekali udah berhasil kan, petambak-petambak yang udah berhasil dari hitungan-hitungan dari data-data empiris yang kita kasih dan sudah banyak berhasil. Kita sendiri belum merasakan. Nah, insya Allah ini kita akhir bulan ini mau panen ini. Siap, biar Pak. kita ngerasain juga kan. Artinya gini Pak, artinya PT BWS itu ikut serta dalam mengimprove tadi data teori serta empiris mengenai sistem bioflok ini Pak ya? Dari sejak itu ya Pak ya? Iya, jadi setelah saya mendapat informasi tentang penggunaan root blower ini untuk pengembangan budidaya perikanan, itu saya mencari informasi sedalam-dalamnya gitu. Sebenarnya saya kan nggak tahu sendiri tentang budidaya perikanan itu cara menghitung udang bagaimana, cara menghitung ikan. Nah, akhirnya saya pelajari lebih dalam, kemudian saya tes. Saya tes itu waktu itu pernah kali tes itu menggunakan kolam bak 1 meter ya. 1 kubik ya, 1 kali 1 dalamnya 1 itu 1 kubik. Menggunakan 1 diffuser fine bubble. 1 diffuser fine bubble dan 1 resun LP20. Ya, resun LP20. LP20 itu udaranya sekitar 20 liter per menit, 1 diffuser dan saya masukkan 200 ikan. 200 ikan? 200 ikan. Per meter kubik berarti itu? Per kubik. Ya, jadi dari situlah saya mendapat perhitungan bahwa dalam 1 kubik itu diperlukan udara 20 liter per menit per 1 diffuser. Dengan kepadatan itu maksimal di 200. Tapi kebelakangan itu kalau kita semakin paham bahwa semakin tinggi kepadatan semakin resiko selalu tinggi, apalagi di udang. Risikonya di udang apabila kepadatan terlalu tinggi maka amoniak yang dibuang ke laut itu makin besar apalagi tidak ada pengolahan limbahnya, maka air laut itu akan tercemar. Sedangkan di udang sendiri kan air laut itu diambil lagi buat budidaya. Itu yang sering banyak kegagalan di dalam budidaya udang karena tidak ada pengolahan limbah. Sedangkan kalau untuk ikan biasa airnya pertama dari air sungai, ya kan? Kemudian dari air tanah. Kalaupun dibuang ke kalinya kan ngalirnya lewat gitu ya. Betul, jadi Pak. ngambil baru lagi gitu. Oh. Jadi peluang keberhasilan di ikan tuh lebih besar dibanding. Iya. Oh, maka dari itu informasi yang saya dapetin juga Pak, saya juga sering muter-muter di pentambak udang ya. Jadi memang di tahun awal mereka budidaya udang itu aman Pak. Namun setelah tahun-tahun berikutnya yang tadi Bapak bilang itu karena amoniaknya mereka buang ke laut terus airnya diambil lagi, nah itu jadi banyak penyakit Pak. Karena tadi artinya itu di udang itu perlu ada sistem IPAL Pak ya, pengelolaan limbah amoniak udang sehingga lingkungannya tidak tercemar dan tidak memungkinkan meminimalisir penyakit yang datang Pak berarti ya.
Iya, di udang itu karena dia kapasitasnya besar, airnya itu kan banyak. Taruhlah satu kotak itu dia misalnya paling kecil aja 1000 meter persegi ya. Berarti kalau air itu dibuang 20% setiap hari sekitar 200 kubik. Dan kolamnya misalnya ada 10, berarti kan 200 kali 10, 20.000 kubik. Betul, Pak. Itu amoniaknya sangat besar sekali. Oleh karena itu diwajibkan ada IPAL. IPAL itu diurai karena amoniak sebenarnya gampang Mas Fahmi. Iya. Karena limbah yang ada di situ ada limbah amoniak sama BOD, kotoran-kotoran organik. Organik itu diurai ya. secara biologis saja dengan menggunakan root blower lagi. Balik lagi dikasih oksigen, dikasih probiotik lagi, kemudian terjadi proses asimilasi, kemudian terjadi proses mikroorganisme mengurai amoniak dan BOD tadi. Kemudian ada pengendapan. Nah, pengendapan inilah yang membuat airnya menjadi jernih kembali karena yang kotoran-kotoran tadi itu diserap oleh mikroorganisme membentuk kumpulan atau vlog ini nanti mengendap ke dasar bak pengendapan. Nanti airnya boleh dibuang lagi. Nah, kalau mau dipakai lagi bisa difilter dengan pasir, karbon, dan bisa menggunakan juga ultraviolet untuk membunuh bakteri-bakteri yang ada. Artinya itu bisa di-recycle Pak ya airnya. Bisa di-recycle. Gitu. Jadi memang untuk pengelolaan air limbah itu ada yang tadi secara biologis sama fisika Pak ya. Kimia. Nah, artinya untuk limbah amoniak itu kita cuma menggunakan proses biologi. Nah Pak, kita tadi sudah bahas terkait udang, sekarang kita balik ke ikan nih Pak. Jadi yang Bapak canangkan itu, yang sering Bapak ungkapkan di medsos itu, bioflok itu mudah Pak ya? Nah, bioflok itu mudah. Apa tuh Pak? Bisa dijelasin Pak? Dengan mudah Pak penjelasannya. Bapak kan sering sudah ketemu mungkin ratusan orang Pak ya di seluruh petambak Indonesia gitu. Nah, jadi yang intisari yang Bapak dapetin sehingga Bapak bisa bilang bioflok itu mudah apa nih Pak? Kira-kira Pak? Iya, bioflok mudah. Saya tuh agak gergetan kalau bilang harus tambah kapur, tambah apa lagi? Tambah ini itu segala macam. Pusing kasihan teman-teman itu yang pemula itu. Untuk budidaya kok kayaknya ribet banget ya. Syaratnya pertama budidaya bioflok itu pertama ada kolam bulat kayak gini atau kolam kotak itu sama aja gitu. Itu pertama kolam berarti. Ada airnya, ada ikannya, ada aeratornya, ada diffusernya, ada probiotiknya. Jadi udah begitu. Jadi ya itu sama molase tambahan. Udah gitu. Jadi garam tambahin. Jadi gini Mas Fahmi. Intinya budidaya itu kan tadi ada ikannya ya. Ikan itu kita kasih makan dan membesar. Betul Pak. Kalau di alam bebas atau di air yang mengalir ya. Setengah bebas itu ya. Kita akomodasi ya. Kotoran-kotoran yang kita kasih ke ikan, makan yang tidak dimakan jadi kotoran, kemudian kotoran yang dari hasil proses pencernaan ikan itu keluar dibuang ke kali gitu. Nah, dalam kolam yang statis seperti ini, nah, ikan dalam jumlah kepadatan tertentu, misalnya kayak di kolam seperti ini kepadatan 700 ya. Kepadatan 700, kita kasih pakan, kemudian ikannya berkembang, ada proses pencernaan yang dibuang di situ, kemudian ada sisa pakan yang tidak dimakan di situ, maka ini menjadi limbah organik dan gas amoniak akan terjadi di situ. Gitu. Nah, limbah organik ini dan amoniak ini bisa menjadi racun bagi ikan. Ikan menjadi cepat mati dan tidak bisa makan dengan puas ya, dengan bebas, sehingga dia tidak bisa berkembang, bahkan bisa mengalami kematian. Nah, intinya adalah amoniak ini kita reduksi, kita olah secara biologi. Kok secara biologi? Bisa nggak secara fisika? Bisa. Diapain? Dibuang airnya. Dibuang berarti Pak. Iya, secara fisika itu dibuang airnya. Atau difilter. Tapi kan kalau di filter mau seberapa gede gitu kan. Kalau mau dibuang, ya kalau di pinggir kali yang airnya deras, dibuang, diisi lagi separuh ya nggak masalah. Tapi kalau di dalam atau di sebuah tempat yang sumber airnya sedikit, bagaimana ceritanya? Nah, itu tantangan buat seorang pembudidaya yang di perkotaan Pak ya. Iya, di perkotaan. Bukan yang di dekat
sungai gitu atau di dekat laut gitu Pak. Nah itu tantangannya Pak. Nah itu jadi itu penyebabnya sih, ada ikan kita kasih pakan, ada BOD atau limbah organik, dan ada amoniak. Ya. Itu aja pun, itu sederhana, nggak ada yang lain. Ya, Setelah itu ya pakannya tentu yang yang protein tinggi ya supaya dia cepat. ya. Nah intinya kan amoniak ini merusak lingkungan air itu kan. Nah gimana supaya amoniak ini kita reduksi, kita urai. Oleh karena itu kita menggunakan proses yang namanya proses biologi. Ya. Nah proses biologi itu ada amoniak. Amoniak ini adalah makanan dari syarat proses biologi. Betul Pak. Ada amoniak, ada karbon, Dan ada bakteri yang kita tambahkan. Sebenarnya Ya. bakteri itu ada tumbuh sendiri di situ, Hmm. secara alami. Bakteri baik ya, apalagi di situ ada oksigennya, maka Ya. akan tumbuh bakteri-bakteri baik gitu. Nah kalau mau ditambahkan ya bisa dengan tambahkan bakteri ini 1 liter bakteri ini buat 1 kolam ini sebulan ya. Ya betul Pak. Sebulan cukup ya. Ya. Gak usah banyak-banyak beli. Ya karena lama-lama bakterinya akan berkembang Pak. Lama-lama akan Benar, Pak. berkembang. Jadi kita lebih banyak memberikan karbon. Jadi Ya. siapanya karbonnya, dan kita bisa lihat situ. Jadi bakteri berkembang, makanannya bakteri adalah karbon. Karbonnya itu sisa pakan, kotoran, dan molasses itu sendiri itu karbonnya. Dan ada aerator yang cukup gitu. Udah itu aja. Betul Pak. Sederhana kan? Iya, semakin seru dan asik. Nah, jadi memang di awal sebelum kita tebar ikan itu pH air wajib dicek dulu Pak ya. Ya pasti standar Ya. itu. Standar ya. Ya. Karena fungsi kapur kan sebenarnya menaikkan atau menurunkan pH yang terlalu berlebih. Kalau misalkan pH para pembudidaya stabil, nah itu nggak perlu kapur Pak ya. Iya. Apalagi racikan macam-macam itu yang bikin kita rumit ya Pak ya. Jadi sekarang ada hitungannya sebenarnya. Hitungannya tuh BOD dan amoniak itu kan diukur menjadi satu ya. Jadi satuannya adalah BOD sebenarnya. Kita nggak pernah ngitung amoniak dalam satuan ppm tertentu ya. Jadi kalau kita BOD-nya kita bisa reduksi, amoniak itu akan turun. Nah kuncinya itu adalah 1 kg BOD dibutuhkan 100 kg udara. Ya. Itu kuncinya di situ, 1 kg BOD diperlukan 100 kg udara untuk mengurai BOD dan amoniak tersebut. Itu kuncinya di situ. Betul, jadi Pak. kuncinya di aerator nih. Resun ya. Nah, aerator itu kan resun ya. Resun. Ada Yasunaga, ada ring blower, ada root blower. Sama ini Pak, tadi saya agak tertarik banget tuh Pak terkait sumber air Pak. Yang mana sekarang pembudidaya ini udah merambah ke perkotaan Pak. Jadi memang sumber air ini kan agak sulit Pak ya. Biasanya yang di perkotaan nih pakai PDAM atau ngebor sumur tapi dengan sanyo atau mesin air yang kecil Pak. Kalau ngisi kolam segede-gede gini kan lama nih Pak. Nah kalau kita nggak pakai sistem bioflok itu atau sistem biologis itu, nah itu pusing juga Pak ya. Terkait kita ganti air apa segala macam. Kalau bioflok ini kan jadi meskipun pakai mesin yang kecil aman-aman aja. Iya, jadi saya pernah dapat pengalaman nih dari salah satu pembudidaya. Pak, saya udah beli kolam 10 waktu itu. 10 kok saya setiap minggu suruh buang air ya Pak. Waduh. 10 kolam Bu, iya. Waduh, siapa yang ngajarin Bu? Ada tuh kan ini. Waduh, ini bisa nggak Pak kalau air? Ya bisa, makanya airnya kita ngajarin lagi gitu. Jadi mungkin teman-teman yang baru nih video di Bumi BWS itu diulang-ulang aja ya. Tapi nggak apa, saya spill aja nih. Pokoknya intinya Bu ya, boleh Pak. Dalam sistem bioflok itu dia tidak perlu ganti air. Yang kedua, apabila ada kotoran ikan dan sisa pakan yang sudah ada di dalam kolam dengan cara-cara air dan ciri-ciri air kolam itu coklat, udah Bapak tinggal kasih bakteri sedikit, misalnya 50 mili lah ya, kemudian molasnya 200 mili, dia siram aja udah. Itu langsung kerurai nanti itu. Tinggal ditambahin bakteri aja tuh. Tambah bakteri sama oksigen. Oksigennya jangan lupa. Nah itu tadi rumusnya kan 1 kg BOD 100 kg udara. Tapi kan susah ngitungnya ya. Gampangnya ya kurang lebih 1 diffuser 25 liter per menit. Jadi misalnya kolam D3 kita pakai 7 diffuser, berarti 7 kali 25 ya atau 30 sekitar 200 liter. Maka kita untuk kolam D3 ini kita bisa menggunakan resun LP 200 dengan 7 diffuser. Nah itu gampangnya udah begitu. Ya tinggal siapa tiru aja udah. Iya
Mikirin juga kalau misalkan ganti air setiap minggu. Ini kan Air pump, aduh berapa kosnya jadi malah itu di air. ya pertama kalau kita pakai air pump kan 1 kubik sekitar berapa? 8.000 ya. Iya sekitar segitu. Ini kan ada 7 kubik, ya lumayan juga kalau kita lumayan. seminggu buang separoh kan. Iya. Waduh, boncos juga kita kalah di air. HPP-nya jadi berapa tuh? Iya, kalah di air kita. Jadi istilahnya kita nggak dengan teknologi ini, dengan teknologi bioflok ini kita tidak ada isu tentang masalah air. Selain sumber air juga sumber lingkungan. Kenapa? Karena lingkungannya terjaga. Karena Betul. air yang keluar dari bioflok ini kan bentuknya tuh coklat, ada lumpur, itu sumber protein semua. Ya. Kita buang ke tanah itu subur tanahnya. Betul Kita Pak. kasih ke pohon-pohonnya subur. Betul Pak. Jadi pengalaman di kolom sini Pak. Jadi air biofloknya itu yang busah ada lumpur-lumpurnya itu kita ambil. Kadang-kadang ibu-ibu ada yang suka minta juga Pak buat nyiram tomat, cabe. Iya. Dan alhamdulillah itu subur Pak. Benar. Karena memang ada kandungan apa nih Pak? Proteinnya itu. Proteinnya tinggi ya. Unsur-unsur hara semuanya dari situ semua. Iya. Ada cerita gini Mas Mami ya. Di Jepang itu ya. Pada saat dia selesai dibom itu. Dia kan benar-benar habis ya. Yang paling penting dalam sebuah membangun bangsa itu adalah pertama yang paling dasar adalah pangan atau ketahanan pangannya. Jadi dia harus memproduksi kebutuhan pokok untuk rakyatnya. Apa yang paling mudah ditanam pada saat itu? Singkong. Singkong itu kita tancepin doang kan, betul, langsung kan? Langsung berapa bulan tuh udah jadi. Gitu. Nah pupuknya apa? Apa tuh Pak? Pupuknya tuh kotoran manusia itu sendiri. Kotoran manusia apa tuh Pak? Dijadiin pupuk gitu. Oh, singkongnya gede-gede. Terus dimakan lagi kan? Dimakan lagi. Jadi terus orangnya buang air lagi, jadi pupuk lagi. Jadi produksi singkongnya besar-besar. Ya. Dari makanan. Ya sama dengan ini kotoran ikan kan. Dari makanan balik jadi makanan lagi tuh Pak. Jadi apa yang Tuhan kasih bumi dan manusia itu nyambung, connect. Ya. Bahwa kita japan dari tanah, kemudian kita ngambil unsur-unsur bumi, sumber protein, mineral dan sebagainya itu masuk ke dalam badan kita. Terus apa yang kita keluarkan nyambung lagi ke bumi, diterima lagi sama bumi. Muter-muter di situ-situ aja Pak ya. Jadi kita harus nyambung sama alam ini gitu. Jiwa kita, badan kita nyambung semua. Oke Pak. Tadi kan Bapak menyinggung ketahanan pangan di Jepang Pak ya. Nah baru-baru ini di Indonesia ini presiden kita mau melonjakkan Pak ketahanan pangan Indonesia untuk anak-anak Indonesia yang tingkat stuntingnya tuh tinggi Pak. Nah, menurut saya nih Pak, ikan nila ini menjadi salah satu solusi Pak untuk ketahanan pangan di Indonesia, yang mana daging ikan nila ini proteinnya, vitaminnya kan sangat tinggi Pak ya. Jadi bioflok menjadi salah satu solusi itu, yang mana dari panennya cepet Pak, tebarnya juga produksi berarti banyak kan karena tebar padat kan. Udah gitu mudah lah Pak ya. Tadi Bapak bilang sistemnya. Nah jadi Bapak melihat peluang ini gimana nih Pak untuk bioflok ini sebagai solusi ketahanan pangan Pak? Ya, sebelum saya jawab kita denger ajan dulu ya. Oh iya, ajan dulu pemirsa. Ya jadi peluang untuk di perikanan ini sangat luas sekali ya. Yang pertama kalau saya hitung secara hitungan makro, bahwa di dalam misalnya PDB Indonesia itu sekitar 15% itu disumbang oleh industri pertanian, termasuk pertanian itu dalamnya adalah perkebunan sama perikanan. Iya. Jadi artinya perputaran duit di situ tuh gede gitu, besar Pak ya. Besar gitu, marketnya juga besar. Kalah dibandingin sama telekomunikasi, industri yang lain tuh kalah sebenarnya. Jadi uang yang berputar itu di dalam industri perikanan itu atau pertanian itu gede banget. Itu satu. Yang kedua, dilihat dari program pemerintah juga ya, bagaimana program makan bergizi sehat itu kan membuka pasar baru yang real, yang kelihatan gitu. Itu luar biasa sekali. Kita di PT Bumi Wirasta ngerasain sekali. Setahun terakhir ini bagaimana permintaan dari daerah-daerah untuk pengembangan kolam-kolam budidaya kan. Betul. Itu luar biasa sekali. Kemudian yang ketiga, peluangnya itu ada peluang ekspor. Ya seperti
kan Pak Presiden tuh bikin kampung haji tuh di Mekah. Jadi semuanya tuh istilahnya tuh Indonesia tapi di Mekah. Jadi beli Di tanah Mekah. gitu pemerintah Iya, kan. iya. Jadi semua tuh restoran tempat semua disuplai dari Indonesia. Dari Itu peluang Indonesia. juga gitu. Ada beberapa relasi kita yang mengajakin kita kerjasama, terutama di daerah Indramayu tuh, yang memproduksi cukup besar tuh budidaya ikan nilanya dengan proses yang di pinggir laut ya, tidak menggunakan bioflok tapi tetap menggunakan aerator di sana itu Iya. supaya apa namanya peningkatan produksi tetap menggunakan aerator gitu. Balik lagi ngomong-ngomong di Indramayu itu kenapa dia menggunakan aerator? Jadi di situ pernah diuji ya. Jadi kolam kotak itu diameter kolam kotak volumenya 100 itu dia dengan metode biasa dia kepadatannya 1 meter persegi hanya 20 20 ekor. 20 ekor dengan metode budidayanya buang air. Jadi setiap seminggu atau 2 minggu airnya dikuras 30%, masukin air baru. Jadi benar-benar petani itu kerja keras gitu. Iya. Ya. Dengan menggunakan aerator ini waktu dia ngetes dengan menggunakan Resun LP 200 ada 6 ya. Kemudian di pusarnya ada sekitar 10 kali 6, 60 di pusar. Itu dia bisa 5 kali lipat nih. Bisa kepadatan 80 bisa. Bisa 80 sampai 100 bisa dia. Jadi produksi naik tuh dalam 1 hektar naik dari 1 ton menjadi 4 atau 5 ton. Tapi konsep budidaya tetap sama, tetap buang air. Setiap 2 minggu dia buang air, masuk air baru. Jadi dengan penambahan oksigen Pak ya? Ya oksigennya jadi cuman buat ikan doang, nggak ada probiotik, nggak ada segala macam. Iya. Dengan teknik budidaya lagi tuh. Dengan analogi sederhana Pak Delva. Jadi orang di satu ruangan 2 orang, 3 orang dengan udara yang misalkan 100 liter per menit cukup. Kemudian ditambah 10 orang, 15 orang, udaranya tetap sama segitu, pasti nyesek-nyesekan tuh Pak. Iya. Kalau ditambah kita udara, ventilasinya bagus, berarti aman Pak ya. Iya. Nah itu analogi yang. Jadi kita bisa melihat dulu ke dalam kelebihan kekuatan yang ada di dalam lingkungan kita itu seperti apa gitu. Kalau kita ada di lingkungan yang kaya air, itu sangat mudah sekali sebenarnya. Iya, betul Pak. Tinggal tambahin aerator, kita bisa nambahin produksi. Iya, betul. Kaya air, lahan luas, gitu kan. Versus lahan terbatas tapi pakai bioflok Pak. Jadi sebenarnya pinter-pinter kita. Ya iya, jadi kita jangan copy paste tanpa melihat kelebihan dan kekurangan di tempat kita gitu. Betul, jadi kita, betul Pak. Konsep-konsepnya kan udah ada kan, konsep budidaya dengan buang air mengalir, bioflok, ras dan sebagainya. Kita lihat lagi ke dalam lingkungan kita, kelebihannya apa, kekurangannya apa gitu. Iya. Jangan sampai kita salah strategi, itu kan betul, strategi budidaya aja semuanya. Ya, jadi gini Pak Delva, menurut saya ada 3 poin penting nih untuk para pembudidaya, khususnya pemula Pak. Yang sebelum melakukan budidaya itu, yang pertama mereka perlu adanya modal Pak ya. Itu hal yang sangat dasar Pak ya. Yang kedua pengetahuan tentunya, dan yang ketiga pengalaman Pak. Nah terkait modal itu Pak, kira-kira Pak, 1 kolam atau beberapa kolam kayak misalkan contohnya nih Pak, 5 kolam gitu Pak. Kira-kira hitung-hitungannya gimana nih Pak? Kalau modal nih, hitung-hitungannya ya, kayak contoh diameter 3, kolamnya beserta dengan terpal, besi, dan lain sebagainya kurang lebih 1.500.000. 1 set. Kemudian di pusarnya 165.000 ya, kali 7. Resunnya yang LP 200 harganya 2.600.000. Ya. Tapi untuk PT Bumi Wirasta, pelanggan-pelanggan untuk pembudidaya ada harga khusus. Khusus untuk pembudidaya Pak ya? Untuk pembudidaya. Oke, ada masih harga berlaku khusus. nih. Masih berlaku. Sampai kapan nih Pak kira-kira Pak? Sampai akhir tahun ini 2025. Iya, itu. Jadi bisa hubungin marketing ya. Harga khusus untuk Resun LP 100, LP 200 dan Yasunaga dan ring blower. Ring blower dari 1 HP sampai 5 HP. Harga khusus. Dan harga khusus japri ke WA-nya marketing PT Bumi. Tidak ada, kalau misalnya minta link Tokped harganya nggak khusus. Nggak khusus. Iya. Harga Tokped. Jadi kita sama aja kita membantu para pembudidaya meningkatkan produktivitas ikan nila Pak ya, PT Bumi ini.
Nah itu tadi balik itu kan ketahuan modal Mas Fahmi ya. Jadi ini 1,5, taruhlah ini Rasun HP 200 2,5 ada 4 juta. 4 juta ininya sekitar 700.000, sekitar ya hampir 5 juta. 5 juta ya satu kolam Pak Satu ya. kolam 5 juta, terus bibitnya misalnya kita 500.000 6 juta pakan. Pakan paling untuk Iya. satu kali apa namanya siklus sekitar 3 karung kan. Iya betul Pak. Ya udah gitu, itu berapa biayanya gitu. Dan produksinya ini sekali panen bisa 175 kilogram. Betul Pak. Dikali 30.000 kan, atau Iya. 35.000. Udah ketemu itu. Jadi pakan, bibit sama listrik itu biaya di luar dari biaya invest kolam Pak ya, berarti ya. Kalau beli kolamnya, beli resunnya, sama beli diffuser kan invest kan. Invest. Bisa dipakai, bisa 10 tahun masih bisa dipakai. Nah itu Pak, kenapa PT Bumi ini selalu menyarankan Pak ya, para pembudidaya itu memakai ini Pak, diffuser BWS ya. Iya. Karena selain awet, sangat bagus dan apa Pak, kelebihannya nih Pak? Jadi gini, memang ini kelemahannya harganya mahal ya. Betul. Sekitar 165.000. Kalau teman-teman pakai Uniring kan mungkin jatuhnya sekitar 25-30.000 kan jauh banget ya. Iya. Tapi memang secara kualitas, kalau saya bicara kualitas ini beda. Membran kita tuh membrannya dari membran tuh kita beli di produksi di Cina, tapi membran itu diimpor dari Jerman gitu loh. Iya. Yang ininya baru dari Cina dan dicetak di negeri Cina gitu kan. Iya. Kita impor dengan brand kita sendiri. Nah, di diffuser ini awal sekali ini dipakai untuk pengolahan limbah. Jadi teman-teman bisa bayangin dalam kolam pengolahan limbah itu kolamnya itu paling cetek itu 3 meter. 3 meter air Pak. 3 meter air, bahkan saya pernah nemuin tuh yang 8 sampai 10 meter. Nah kalau kita pakai Uniring kan mabuk, sedangkan Uniring kan 2 minggu sekali harus disikat. Ditambah air limbah itu kan agak kental ya. Iya, itu tuh kotoran bukan kotoran ikan, kotoran orang. Kotoran manusia. Siapa yang mau masuk begitu? Jadi pakai kuat nih Pak. Sampai 5 tahun tuh. Kalau teman-teman nanya buat kotoran ikan, kotoran manusia aja kuat apa kotoran ikan? Menghemat tenaga juga tanpa gosok. Jadi gosok-gosok. Memang invest awalnya agak. Tapi memang kelemahannya invest awalnya agak tinggi. Ya. Nah biasanya beberapa teman-teman itu di awal dia supaya bisa jalan dulu kan. Betul. Udah ada profit baru diganti. Memang untuk Uniring dia emang udah tahu bahwa misal setahun harus diganti dia kan. Ya. Nah kalau udah ada profit baru biasanya diganti sedikit-sedikit dengan diffuser gitu. Satu kolam diganti sama diffuser gitu Pak. Itu terkait modal. Jadi awal itu memang perlu modal. Lihat-lihat YouTube, pengetahuan itu kan perlu kuota Pak ya. Terus juga sharing ke kelompok budidaya perlu bensin. Nah itu yang dimaksud modal. Sama yang kedua pengetahuan nih Pak. Jadi para pembudidaya yang awal ini mungkin sedikit banyaknya kan hanya nonton di YouTube Pak ya. Dan mereka juga belum terlalu paham terkait kelistrikan Pak, terkait hitungan aerator. Nah jadi saran Bapak bagi pemula gimana Pak biar supaya mempunyai pengetahuan yang bagus sehingga mateng nih untuk mulai berbudidaya Pak. Belajar Pak ya. Iya. Jadi kuncinya belajar. Kalau jangan dengerin kata orang kok ya. Jangan kata orang, belajar, analisa sendiri. Iya. Nah kalau belajar itu supaya nggak terlalu nyesek ya satu kolam dulu gitu. Itu Pak. Jadi ini satu kolam isinya diffuser 7, Rasun LP 200 1. Isi air, isi ikan 700, udah tes. Hitung-hitungan kita banyak video-video sebelum diikutin aja. Bener nggak hitungannya bahwa pakannya habis cuma 3 sak gitu kan? Ya. Udah itu aja belajar. Nah kalau kita misalnya nggak mau belajar repot. Ya kalau nggak mau belajar ya kita harus punya modal gede. Ya. Kita suruh hire orang yang udah pengalaman kan gitu. Kita jadi investor gitu. Betul Pak. Tapi saya rasa kalau pembudidaya yang dengan modal pas gitu ya diperhitungkan juga, kayaknya pada mau belajar. Banyak saya temuin teman-teman tuh yang mau belajar dia ada orang ada saya ketemu tuh di daerah Jogja umurnya udah mendekati 70 dia mau belajar terutama mengenai listrik ya.
Iya, Kalau kita belajar, kan ini yang kita belajar pertama teknik budidaya biofloknya kan. betul Pak. Bioflok ini kan proses biologi mengolah air secara biologi kan. Betul. Ini kan mudah ya, kelihatan masalahnya. Iya. Kemudian yang kedua adalah belajar listrik. Nah itu Pak. Listrik ini yang agak susah ngajarin. Itu Pak. Susah Jadi ngajarinnya. ya memang Pak. Jadi kebanyakan problemnya tuh di kelistrikan Pak. Iya. Ya. Baik kalau orang yang takut setrum udah takut duluan ya kalau melihat listrik. Makanya. Tiba-tiba budidaya mati listrik kan, pelet mati, ada setrum segala macam, aduh itu susah itu. Nah, harus banyak belajar. Tapi sebenarnya zaman era digital sekarang yang dimana informasi gampang kita temuin ya dengan AI, Google dan sebagainya, sebenarnya bisa dipelajari dengan mudah informasi-informasi itu. Betul Pak. Pokoknya intinya jangan nggak belajar. Jangan nggak belajar Pak. Harus belajar. Harus belajar. Sampai kamu harus belajar. Apalagi Pak yang tadi kita sempat bahas tuh peluang untuk produktif ikan nila sangat tinggi Pak ya. Jadi saran nih Pak buat pembudidaya khususnya di perkotaan Pak. Melihat peluang untuk mensupport ketahanan pangan apa nih Pak sarannya Pak? Bagi para pemula Pak. Ya saran bagi para pemula kalau emang udah niat pengen budidaya ya jalanin aja. Jalanin aja. Ya apalagi sekarang pemerintah itu kan ada koperasi desa di daerah-daerah ya. Nah itu Pak. Itu kan bisa tuh Itu seru dapat tuh, modal Pak. dari situ kan. Jadi Pak maaf saya potong Pak. Sejauh ini ada berapa kali dari BUMDes Pak yang datang ke kantor? Ada sekitar 5-7 BUMDes Pak. Ada yang dari Cianjur, terakhir Kuningan, terus Palembang dan di beberapa desa Pak. Jadi konsep mereka memang agak asik dan sangat manfaat bagi daerahnya Pak. Jadi BUMDes itu mengelola ikan, kemudian ikannya dijual ke dapur MBG Pak. Jadi mereka nggak ngambil ke makanannya tuh nggak ngambil ke pabrik, ke luar gitu. Jadi uangnya di situ-situ aja tuh Pak. Nah itu Pak maksud saya. Itulah pinternya Presiden Prabowo ya. Iya. Jadi kalau sebelumnya pemerintah bikin infrastruktur, bikin jalan tol, bikin jembatan dan sebagainya, duitnya itu kan ada di kota kan. Di kota. Sekarang duitnya digeser ke daerah. Iya. Gimana supaya duit itu berputar di daerah? Dibikin koperasi, kemudian bikin BUMDes, ya. BUM desa ya, badan usaha milik desa. Di mana sentra-sentra produksi, di mana kan Indonesia itu sebenarnya mayoritas pertanian kan. Betul. Jadi pertanian itu digalakan kembali gitu. Mau dimodalin sama pemerintah, pupuk diturunin. Nah, iya, dikasih pinjaman, kur harus turun, bunganya di bawah 6%. Yang mau minjem 100 juta nggak boleh pakai agunan. Iya. Ya kan? Iya. Jadi duit itu bergerak dari daerah, di daerah itu kebagian kecipratan itu. Ya. Yang selama ini uang itu berputar banyak kan di kota. Jadi menyeluruh Pak ya. Jadi rata gitu. Jadi artinya itu kan kalau bergerak semua uang itu bergerak, kemudian ada produksi, minimal produksi ikan sama produksi pangan kan itu. Ya, betul. Berarti kan ada barang, ada underlying dari uang itu. Insya Allah ini bakalan bagus ke depannya, prospeknya sangat cerah lah. Nah, jadi para BUMDes di seluruh Indonesia, ini solusi yang sangat bagus nih Pak. Nanti dilarikan ke kolom bioflok. Kita harus ada setting waktu itu, kita kunjungin ke BUMDes yang udah kerjasama dengan PT BWS. Siap. Nah itu Pak harus kita wawancara juga. Iya harus itu. Jadi kita harus menularkan semangat juga seluruh Indonesia. Betul Pak. Bahkan seluruh dunia kan. Iya. Bahkan dari PT Bumi juga suka dapat permintaan dari Malaysia. Iya. Kemudian dari ada Pak yang hubungin saya ada juga Pak. Iya. Jadi dari Malaysia itu ngelihat konten-konten kita keliling ke pembudidaya, nah mereka pengen juga gitu buat di sana gitu. Iya. Jadi memang yang selama ini BUMDesnya kurang tepat sasaran mungkin inilah solusi untuk yang lebih efisien digunakannya Pak ya dengan bioflok ikan nila. Itu Pak. Itu Pak bisa kita sambil kita kasih lihat-lihat ikan ya. Iya.
ini jadi base camp BWS Pak ya? Ya. Bekasi ya. Di Bekasi. Kita, Selain di kantor kita juga ada satu, tapi oh iya. kalau di sini kan kita ada 5 ya. Jadi ini udah 2 bulan ini ya. 2 bulan. Dari awal Oktober nih kita taruh ikan. Ya. Berarti DOC 30 hari ya? 2 bulan berarti enggak dong 60. Oh iya 60 hari. 60 Sorry 60 hari. Mungkin mudah-mudahannya akhir bulan ini bisa kita panen ini. Ya. Ini tadi udah kita timbang sekitar 1 kilo 56 ya, 567. Dan rencana ke depan gimana nih Pak di base camp BWS Pak? Jadi rencana ke depan ini kita mungkin akan cari lahan di daerah Bekasi Aji Tarumajaya. Iya. Kita akan kembangkan jumlah kolam dan kita juga akan bersinergi dengan kelompok-kelompok budidaya di sekitar sini. Sudah ada 2 kelompok ya yang kita bina gitu. Dimana kita juga ada CSR. Jadi kita memberikan ring blower kepada kelompok budidaya tersebut. Dan sudah berkembang juga ada sekitar mungkin dia ada 20 kolam ya. 20. Dan itu mungkin nanti akan kita ajak juga untuk bikin videonya itu biar teman-teman pada tahu semua. Iya Pak. Ternyata di Bekasi ini banyak juga yang udah budidaya ya. Jadi nggak usah jauh-jauh kita jauh-jauh Pak. Jawa atau ke Kalimantan ini. Jadi di Bekasi kita ini di Bekasi Utara udah banyak ini. Nah jadi ini Pak balik lagi tadi Pak. Kolam yang ini tanpa kapur Pak. Nggak pakai kapur. Nggak Jadi pakai ini kapur. kolam ini setelah kita kasih air, memang kita kasih garam ya. Iya garam. Sekitar 7 kg. Kemudian diaduk tujuannya supaya dia kayak mineral gitu. Nah setelah itu kita kasih tebar ikannya. Ya. Ukuran waktu itu sekilo 50 ekor ya. 60 atau 50 ekor lah. Ya ini ada yang 80 sekilo ya. Nah habis itu udah kita kasih dibiarin dulu. Kemudian kita kasih pakan seperti biasa. Nah pada saat airnya sudah berubah menjadi agak keruh gitu. Baru dari situ kita melakukan proses pemberian probiotik dan molasses itu. Oh, berarti awalnya air, terus Bapak cuma kasih garam aja ya? Ya. Barikan, kemudian molase dan probiotik starter. Udah, habis itu ya sekali-sekali pakannya dibibit, dicampur molase kan, biar pencernaan bagus. Itu juga nggak wajib-wajib amat, nggak terlalu saku harus dikasih bibis ini, nggak juga itu kan cuman istilahnya kalau kita makan dia makan bubur sama makan nasi gitu loh. Ya sama-sama karbon juga gitu. Jadi tanpa atap juga Pak. tanpa atap juga nggak ada atapnya. Jadi langsung kena matahari. Nah ini mungkin kelemahannya kita harus molasnya agak banyak ya. Karena ada atap. Kalau yang di kantor itu kan nggak ada atap. Kalau di kantor ada atapnya. Jadi warnanya tuh benar-benar coklat gitu. Jadi molasnya nggak terlalu sering. Ini agak lebih sering mungkin seminggu sekali nih atau bisa 5 hari sekali kita kasih molasses ini. Iya. Bang ini salah satu formula yang Bapak terapkan. Ilmu dari pengalaman dan macam-macam teman-teman yang Bapak kunjungi udah berapa puluh orang gitu Pak. Ya, jadi saya sampai kepada kesimpulan bahwa kok rumit amat ya, kita harus sederhanain ini. Sederhanain. Jadi saya bilang sama Pak Mimi jangan beli macam-macam udah. Kita pakai molase aja udah. Tapi ini benar-benar berhasil Pak. Insya Allah. Bulan depan kita panen ini. Iya. Tingkat kematian juga ini sedikit tingkat kira-kira berapa Pak? 5% Bang. 5%. Sedikit kematian. Jadi yang penasaran langsung datang aja ke farm BWS di Bekasi ya. Sini melihat secara langsung sistemnya ya Pak ya. Yeah. Nanti bisa ketemu sama Pak Delva langsung yang biasanya sering lihat di video aja. Bisa ketemu saya, Pami, Fahrul, Ardi, Mbak Ocha, juga ada tim-tim engineering teknisi, Mas Yono, Mas Nu, semua banyak timnya ya. BWS banyak, jadi bukan cuma saya aja. Jadi kalau misalnya teman kantor nggak ketemu saya, kadang-kadang saya namanya cowok panggilan ya, banyak yang manggil. Apalagi sekarang kesibukannya baru Pak. Oh jadi petani ikan beneran ini. Ikan beneran. Biasanya bangun tidur langsung kasih makan gitu ya. Bangun tidur kita melek sebelum kantor kasih makan. Nah kita kalau pulang dari kantor jadi buru-buru kita pengen ngasih makan juga gitu. Jadi ada keseruan sendiri. Jadi ada riset gini loh Mas Fahmi. Jadi ada riset di London itu ya, di sebuah kampus. Di situ dia punya akuarium besar. Jadi di riset itu orang itu disuruh berdiri depan akuarium ngeliatin ikan. Nah sebelum berdiri dia diukur detak jantung sama tekanan darahnya. Nah
Setelah berdiri 10 sampai 15 menit diukur lagi tekanannya darahnya itu ternyata turun. Tekanan darahnya turun, detak jantungnya lebih stabil dan moodnya juga menjadi lebih baik gitu. Salah satu Gara-gara ngeliatin ikan relaksasi tuh Pak ya. Jadi itu salah satu relaksasi juga dengan miara ikan itu. Jadi apalagi orang-orang yang ngomong stres apa segala macam itu dengan ngasih makan ikan, ngeliat ikan, berebutan itu Sama ini Pak, mantap banget itu. saya sangat berkesan sekali tuh Pak sama kata-kata yang di konten Bapak tuh, ada Pak Panji Pak, Kolamras bilang. Jadi beliau itu membuat aktivitas kesenangan di masa kecil Pak. Oh Ya iya. salah satunya melihara ikan, kambing, ayam. Nah jadi ini Pak, kesenangan Sebenarnya sama itu. Kenapa kesenangan masa kecil? Sebenarnya itu naluri kita. Oh gitu ya. Naluri kita melihat pergerakan ikan, kemudian Iya. naluri kita untuk memelihara. Iya. Memelihara, kemudian memberikan. Kan kita tuh Iya betul Pak. kalau memberikan itu kita dapat energi balik sebenarnya. Kita beri pakan, lempar ikan itu kan kita beri, ikan tuh seneng. Nah sebenarnya energi memberi itu akan kembali ke kita dengan jumlah yang jauh lebih banyak yang dari kita berikan gitu. Betul betul. Itu energi itu yang nggak bisa kita tolak gitu. Itu Iya. energi positif itu. Mantap. Itu mungkin kata-kata yang terakhir di video kita yang sangat bermakna dari Pak Delva. Sekali lagi saya undang buat teman-teman, khususnya Jabodetabek mungkin yang dekat sini atau yang dari luar daerah pun kita selalu buka pintu Pak ya. Selalu ya. Yang mau datang melihat langsung kolam biovlog BWS yang Pak Delva sering konten, kasih edukasi, bisa ke Bekasi langsung. Nanti kita bisa sharing, berdiskusi dengan keterbatasan yang para pembudidaya punya. Dan mungkin itu saja Pak video kali ini Pak. Oke. Selanjutnya nextnya kita bincang-bincang lagi di sini ya Pak. Nanti kita bikin lagi konten yang lebih menarik lagi deh. Ya, dan jangan lupa juga Pak buat yang belum subscribe ya Pak. Yang belum subscribe, ayo dong di subscribe biar supaya channel PT Bumi semakin bermanfaat tentunya ya, semakin luas dan semakin membantu para petani ikan di seluruh Indonesia Pak ya. Ya. Dan salam sehat, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.